Langkah berikutnya kita akan buat injak di tengah ya. Nah, untuk mencari ukuran untuk kita membuat pembatas tengah ya, pembatas tengah ini loh yang dimaksud ini. Kira-kira pembatasnya bagian di dalam tuh seperti ini. Dinding sana sama dinding ini tuh ketemu, dia seperti ada pembatas di dalam. Kita harus mencari ukuran pembatas dalam, lebar sini, cari lebarnya berapa, nanti kita gunting terus sepanjang benang yang ada kalau kita membuat bubu dalam jumlah yang banyak. Jadi untuk ukuran ini ya, selanjutnya ukuran untuk itu aja, untuk pembatas gitu. Kalau untuk ini tadi, untuk yang panjang tadi ya ukuran untuk badan ya. Kalau yang ini kita mencari ukuran untuk pembatas bagian dalam. Setelah pembatas bagian dalam, baru kita nanti melangkah ke bagian pembuatan injak dalam. Nah, sekarang kita sudah dapat ukurannya ya. Ini ukuran yang di sini, dan ini panjangnya nanti. Jadi kita cari dulu panjang ini ke sini. Sementara yang ini ya, ini kan nampak perseginya. Nah, sementara yang ini nanti untuk lebar ini. Ya, sementara ini di sini. Jadi panjang ruang pembatas itu itu tergantung kita inginnya berapa. Kalau di sini saya buat 50 cm. Kayak gini, tingginya berapa, panjang sini berapa ya. Kemudian kita luruskan dengan kotak dulu. Jadi kita nyambungin dari dalam. Setelah terhubung ini sama ini ya, baru kita ambil panjang ke belakang. Kemudian baru kita kunci di sini untuk membentuk langkah awal. Oke, sudah. Setelah itu baru kita jahit ini sampai ke sini. Kemudian selanjutnya sebelah sana, begitu juga seterusnya. Kemudian nanti baru kita ke injak bagian belakang. Seperti ini jadinya ya.
selesai kita jalin bagian samping ya, kira-kira seperti ini ya. Kemudian kita pindah ke bagian belakang. Nah ya, lihat ya perbedaannya. Ini bubunya, ini pembatas tengah ya, kita masuk. Nah ini pembatasnya nih. Ini belum kita jalin, nanti kita jahit dulu ya. Nah ini pembatasnya. Jadi inilah ruangan ya, inilah ruangan yang tersisa lebar ini. Ini di sini nanti ruang ikan. Oke, kita jahit dulu yang di bawah, kemudian nanti baru langkah selanjutnya kita bikin injap dulu bagian belakang. Oke, abang-abangku semua ya, terlihat di sini ada perbedaan ya. Di sini adalah apa namanya itu, pembatas ya, pembatas. Di sini nanti injap ikan masuk pertama, dan di sini nanti ada injap terakhir, injap penyisihan ya. Nah, kita bisa lihat di sini perbedaannya. Oke, kita lihat dari belakang ya. Saya coba berusaha menjelaskan setahap demi setahap supaya ini gampang dipahami ya. Nah ini belum kita kasih, nanti kita tutup dulu, nanti kita tutup dulu bagian depan ya. Ini nanti kemudian setelah ini baru kita kerjakan injap bagian belakang di situ, dan terakhir kita tutup lagi pintunya yang di belakang. Oke abang-abangku, kita kerjakan dulu bagian belakang, bagian belakang, bagian depan. Sebenarnya bagian belakang dulu sih sebenarnya ya, tetapi karena ini tujuannya tutorial cara pembuatan ya, maka saya berusaha di sini sedetail mungkin, sesimpel mungkin ya, supaya tidak ada kekeliruan. Untuk lebih simpelnya, baik saya coba dulu dari depan supaya lebih gampang. Kalau saya biasanya sih dari belakang, cuma kalau dari belakang duluan nanti itu perbedaannya nggak terlalu terlihat ya. Oke, kita coba kerjakan bagian depan dulu. Bagian depan udah kita tutupi, udah kita jahit. Nanti tinggal kita bikin lubang injapnya. Nah untuk lubang injap ini itu lebar ke samping itu 20 cm ya. Kalau untuk tingginya 10 cm ya. Intinya lebih bagus panjang, sementara untuk tinggi jangan terlalu tinggi ya. Nah untuk tahap selanjutnya kita akan membuat injap. Sementara kedalaman injap ke dalam itu 20 cm ya, 20 cm kedalaman. Kemudian di sini perlu saya
jelaskan juga cara membuat injak. Nah, inilah yang saya maksud dengan sisa-sisa benang itu bisa kita manfaatkan menjadi bisa kita gunakan sebagai injak ya. Nah, cara pembuatan injak yang perlu kita buat itu adalah kedalamannya dulu. Kita cari kedalaman. Sementara sudah dapat kedalaman ya, setelah dapat kedalaman baru kita gunting melurus ke bawah sampailah sepanjang mungkin pun nggak apa-apa nanti, karena itu nanti bisa kita gunakan untuk beberapa injak bubu ya. Nah, ini nanti kita jahit di sini semuanya, kita jahit, cuma di sini ada selanya. Seharusnya begini nih, seharusnya begini ya. Sedangkan wajibnya begini, jangan begini kan ya, begini kan ya. Oke, kita mulai dari awal. Untuk dari awal kita ambil pertengahan di sini supaya nanti pertemuannya itu, sambungannya itu tidak meninggalkan bekas sekitar sini, karena yang kita harapkan itu di bagian itu kalau bisa itu mulus gitu. Jadi makanya sambungannya itu kita taruh di bagian atas. Nah, kemudian di sini selanya seharusnya kalau diginikan dia nanti tidak akan ketemu ya. Kalau kita langsung kita belokkan nanti di dalam bagian sini dia akan mengkerut. Tetapi kalau kita kosongkan satu lubang, kita pertemukan dengan satu bongkolan ini, lalu kita jahit, nanti bagian dalam itu nggak ada kerutan cuy. Setelah sampai di sini pertemuan pertengahan tadi, sisanya baru bisa kita gunting karena kita sudah dapat seperti pertemuannya. Tetapi kalau kita gunting duluan, yang kita ukurnya begini ya, tetap nanti kalau ada ya, kalau plus, kalau minus gimana? Terpaksa kita nyambung ya kan. Jadi kalau sudah sampai di pertemuan di sini, pertengahan di saat terakhir di awal kita untuk penyambungan awal tadi ya, baru bisa kita gunting. Kemudian baru kita sambung lagi. Setelah itu nanti untuk lingkaran injak ya, lingkaran injak di sini kita kasih tali ini. Karena supaya apa? Kalau tanpa kita kasih ini, nanti ketika bawang besar masuk, nanti ini sambungan tali ini gampang lepas. Jadi kalau kita kasih ini, itu kecil kemungkinan untuk lepas sambungan tali ini. Jadi caranya setelah penjahitan terakhir ini, kita masukkan aja gini, selubang.
sudah seperti ini, itu namanya injap sudah terbentuk ya. Tinggal kita cari kali untuk sebagai penarik ke belakang. Setelah ini kita masukkan ke dalam, kemudian dari belakang kita tarik. Oke, sekarang kita cek. Itu injak bagian di depan. Ya, kira-kira lubangnya segitu, tuh. Ya. Terlihat ya, jelas jarak antara benang kuning itu, tali-tali kuning itu. Ya. Oke, kita lihat dari depan. Kira seperti ini. Jadi ikan masuk, dia nutup lagi dia. Nah, begitu. Jadi di sini ya bisa kita lihat. Nah, ini saya maksud kalau seandainya pertemuan antara segi ini tidak kita belokkan satu lubang ya, kita belokkan satu lubang. Kalau tadi kita tidak belokkan dalam satu lubang, maka di sini dia akan mengkerut seperti ini. Tetapi karena di saat sudut perseginya kita bikin begini ya, kita pertemukan antara titik ini sama titik sini. Seharusnya kan titik ke sini, ya kan? Tapi kita langsungkan ke sini. Kita langsung ke sini aja. Maka selain kita bisa menghindarkan kerutan di sini, sehingga dia bentuknya gini dia. Ya. Nah, terlihat dari sini. Ya. Jadi terlihat manis. Sini penyambungan benang bagian atas, kita usahakan di sini itu mulus ya. Di setiap bubu tergantung sama injap, beda injap beda jenis ikan ya. Kalau injap baung seperti ini, bisa juga sih berdiri, tapi kalau berdiri itu kecil kemungkinan kalau ikan baung yang besar-besar itu bisa banyak masuk ya. Bukan berarti nggak masuk, cuma kadang-kadang itu ya palingan 1 ekor 2 ekor. Tapi kalau injak menyamping seperti ini atau memanjang ke samping ya, kemungkinan baung besar-besar itu untuk masuk itu besar sekali. Oke, kita lanjut ke injak yang kedua, injak bagian paling belakang. Jadi kita buatnya itu dari belakang.
Karena sini sudah ditutup, maka kita buat bagian belakang. Makanya di sini perlu lagi saya jelaskan untuk bagian belakang ini. Untuk bagian belakang kita biarkan dulu. Ini bagian terakhir karena pekerjaan kita di dalam tuh masih ada. Ya, kita tinggal di tahap injap terakhir atau injap kedua bagian dalam. Nah, nanti inilah ruang ikan ya. Ini ruang ini. Ya, ruang. Ini pembatas. Ini pembatas ya. Terus sampai ke bawah, ini kan ada batas nih. Ya, ada batas. Nah, sampai ke sini ya. Nah, sampai ke sini itu semua itu ruang untuk pengumpulan ikan. Jadi nanti setelah ikan masuk injap pertama, dia lari melewati injap kedua, artinya makanan itu dia nggak bisa lagi mengganggu gitu. Sementara bubu persilama itu dengan satu injap, dan ikan di dalam yang sudah masuk atau ikan yang keliaran di dalam itu masih bisa makan, masih bisa masih bisa menghabiskan makanan gitu loh. Nah, beda dengan bubu yang versi injap 2 ini. Setelah ikan melewati injap kedua, itu ikan-ikan yang ada di dalam yang sudah banyak terkumpul itu nggak akan bisa lagi mengganggu makanan di dalam karena sudah ada pembatas injap. Nah, injap kedua ini penting sekali cara peletakannya. Rancangan itu sempurna sekali. Jadi injap itu jangan bagian bawah kita buat, agak pertengahan di sini ya, sehingga ikan itu tidak bisa lagi masuk di injap kedua meskipun ada lubang. Kenapa? Ada alasannya. Baung, pada umumnya sifat baung itu dia caranya merayap, menyelusuri gitu, menyelusuri. Dia main dasaran dia mau mengambang. Kalaupun lewat sini dia pasti menyusuri ya, menyusuri dinding sekitarnya mencari jalan keluar. Sementara injap kedua ini dia di pertengahan gitu. Jadi kecil kemungkinan untuk dia bisa lolos ke injap pertama lagi. Oke, kita lanjut ke injap kedua. Untuk pengguntingan injap kedua, pembuatan injap kedua itu kita harus lebih ke atas, karena kalau lebih ke bawah itu besar kemungkinan untuk ikan bisa menemukan lubang injap itu. Tetapi kalau kita buat agak lebih ke atas, kecil kemungkinan ikan itu tidak akan bisa menemukan lubang injap. Yuk. Besarnya sama, tingginya sama, lebar ke samping ya, panjang ke samping sama kita buat. Jadi injap ini 20 cm ke samping, tinggi 10 cm. Untuk kedalaman ke belakang, tarik ke belakang itu 20 cm. Cara ngukurnya gampang aja, satu jengkal 20 cm kalau saya sih. Udah ya, 20 cm, 1, 2, 3, 10 cm, 20 cm. Nah, sama kembali kita lemparkan lagi sisa benang, pengguntingan benang tadi ya. Jadi tinggal kita ambil ukur panjang, lebar segini 20 cm, panjangnya ke samping terserah kita, sepanjang mungkin pun nggak apa-apa kalau memang kita ada rencana buat bumbu banyak ya. Tapi kalau tidak ada rencana buat bumbu banyak, ya udah sisa pengguntingan yang pendek pun bisa kita pakai. Oke, seperti biasa kita mulai. Untuk lebar 20 cm kita ambil titik ini ya, kita taruh ini di pertengahan di sini ya.
Nah, jadi untuk membentuk injak ini kita cukup mengambil pedoman dengan lurusan kotaknya aja ya. Kalau udah lurus kotaknya ya, itulah bentuk sebetulnya. Sekarang kita sambung lagi ya, berhubung tadi waktu asar sudah masuk, jadi kita break dulu, dan setelah asar ya kita makan dulu. Setelah itu ya kita mandi, habis mandi sholat maghrib, habis maghrib makan malam, habis makan malam sholat isya. Nah, sekarang kita mau mulai lagi. Kita tinggal di bagian terakhir menutup bagian belakang. Jadi ini sudah saya siapkan benang untuk bagian belakang. Nah, tinggal satu langkah lagi kita menutup bagian belakang, artinya bubu ini sudah siap untuk digunakan. Dan terakhir kita buat pintu untuk injak bagian depan dan sama injak bagian belakang untuk memilihkan ya, mengambilkan pintu di depan untuk masukin umpan, pintu belakang untuk memilihkan. Kemudian tinggal kita kasih pemberat atau batu di setiap persegi, kemudian bubu ini siap digunakan. Oke, abang-abangku semuanya, semoga tutorial ini bermanfaat. Mungkin walaupun hanya sedikit ilmu yang ada di sini ya, saya berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan. Semoga Anda yang membutuhkan tutorial ini semoga aja bermanfaat ya.